Oke. Oke, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin memaparkan terkait UTS yang di minggu ini. Dari saya, kelompok satu ada Rehan B. Zaki Bagusmati dengan NIM 2504 01 01 02 08. Lalu ada Mas Afif Nur Putra Salam 2504 01 01 01 01. Ada Mas Katon Pambudi Luhur dengan NIM-nya 2504 0102 008 dan Muhammad Fakri Susanto 2504 01 01 01 0007. Di present kali ini kita mau memaparkan tiga pertanyaan yang diajukan dan tiga submaterinya berikut. Yang pertama, apa sih perbedaannya antara arsitektur dan organisasi komputer? Yaitu arsitektur komputer adalah konsep perancangan yang terlihat oleh programmer. Yang di dalamnya ada instruktur IC-nya, terus format instruksi, register, dan input-output konseptualnya. Yang menjawab apa sih yang ada yang dapat dilakukan dan terlihat oleh komputer. Lalu ada organisasi komputer, yaitu implementasi fisik dan operasional arsitektur, yang di dalamnya ada mikroarsitektur, unit control, konfigurasi, cache, atau RAM, yang dimana organisasi komputer ini menjawab bagaimana cara mewujudkannya di hardware komputer itu sendiri. Lalu ada perbandingan detailnya antara arsitektur komputer dan organisasi komputer. Yang pertama ada ISA-nya, yaitu menentukan opcode, format instruksi, dan addressing mode. Lalu di organisasi komputer ada cara eksekusi instruksinya. Lalu konsep kedua ada programmer's view, pandangan dari programmer. Tentu arsitektur komputer ini terlihat oleh programmer, sedangkan organisasi komputer ini transparan bagi programmer. Yang ketiga ada microarsitektur. Arsitektur komputer ini tidak selalu dibahas dengan detail. Lalu di organisasi komputer fokus pada pipeline dan superskalarnya. Dan konsep keempat itu ada cache. Di arsitektur komputer, cache ini menerapkan konsep keberadaan cache yang sebenarnya. Namun di organisasi komputer ini, cache ini menunjukkan ukuran atau level dan latensi yang diberikan. Lalu yang kelima ada unit controlnya. Di arsitektur komputer ini merupakan konsep pengendalian instruksi dari unit control. Lalu di organisasi komputer ini implementasi sinyal kontrolnya. Lalu yang terakhir ada kompatibilitasnya. Di arsitektur komputer, ISA sama dengan biner kompatibelnya. Di organisasi komputer ini bisa berubah tanpa putus kompatibilitasnya. Studi kasusnya, sebentar. Di yang pertama ada studi kasus nyatanya. Yang pertama ada Intel x86, arsitekturnya, ISA-nya sama, organisasinya berbeda. Namun performa, efisiensi, dan daya paralelismenya meningkat antar generasinya. Lalu yang kedua ada ARM V8 pada SoC, ISA-nya sama, arsitektur komputernya, nah, organisasinya berbeda. Namun performa bervariasi karena ukuran cache, frekuensi, dan jumlah core-nya yang berbeda di organisasinya. Lalu ada x86 versus dari ARM atau RISC V-nya. ISA-nya berbeda, kompatibilitas binernya berbeda. Namun program biner x86 tidak langsung jalan di ARM atau RISC V-nya. Lalu selanjutnya, Selanjutnya, peran bus dalam arsitektur komputer. Bus adalah jalur komunikasi yang menghubungkan beberapa device seperti CPU, memori utama, dan perangkat input-output.
Bus memungkinkan pertukaran data alamat dan sinyal kontrol sehingga seluruh sistem dapat bekerja sebagai satu kesatuan. Satu bus berisi sejumlah kanal atau channel atau juga bisa disebut dengan jalur. Contohnya bus data 32 bit berisi 32 jalur. Bus modern sekarang biasanya hanya terdiri dari tiga jenis bus utama, data bus, address bus, dan control bus. Data bus. Data bus merupakan jalur transfer data atau instruksi lebar bus, misal 64 bit menentukan jumlah data per transfer yang akan mempengaruhi throughput. Contohnya CPU 64 bit. Modern memiliki data bus 64 bit sehingga dapat memindahkan 8 byte dalam sekali transfer. Yang kedua, address bus, jalur alamat lokasi yang diakses memori atau input-output. Lebar bus biasanya menentukan kapasitas alamat maksimum, misal 32 bit untuk 4 GB. Contoh, bus memastikan semua komponen mengerti kapan harus read, kapan harus write, kapan harus listen, atau kapan harus silent atau idle. Kontrol bus, jalur sinyal kontrol dan timing memory read, memory write, interrupt request, dan clock. Atau bisa juga disebut bus yang membawa sinyal kontrol untuk mengakses atau mengatur proses transfer data. Hubungan antar ketiganya biasanya bekerja bersamaan. Saat transfer data atau read, CPU menaruh alamat pada address bus, kemudian CPU mengaktifkan sinyal read pada control bus, lalu modul memori merespon dengan mengeluarkan data pada data bus. Kemudian CPU mengambil data dari data bus. Transfer data write, CPU menaruh alamat pada address bus, kemudian CPU menaruh data pada data bus, lalu CPU akan mengaktifkan sinyal write di control bus sehingga memori input-output menuliskan data ke alamat tersebut. Next. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang fungsi model I/O. Di sini ada beberapa komen decoding, buffering, status reporting, error handling. Pertama ada komen decoding. Komen decoding adalah model I/O menerjemahkan perintah CPU, misal read, write, menjadi aksi perangkat. Contohnya, from device output to device, model I/O melakukan decoding sinyal, read, write, alamat atau I/O select menjadi aksi perangkat. Contoh, perintah write pada rentang alamat tertentu diarahkan ke device I/O yang sesuai. Lalu kedua ada buffering. Buffering biasa yaitu menyimpan data sementara untuk mengatasi perbedaan kecepatan CPU dan perangkat I/O. Buffer biasanya digunakan untuk menyimpan data sementara agar perbedaan CPU cepat dan perangkat I/O lambat tidak menyebabkan kehilangan data atau busi wait berlebihan. Buffer dapat berbentuk data buffer atau antrian I/O, contoh seperti disk, flash disk, SSID, SSD memiliki buffer internal untuk merendam burst transfer. Lalu yang ketiga ada status reporting. Perangkat I/O melaporkan status seperti contoh busi, read, error melalui register atau interrupt. Status dapat dibaca lewat register atau port I/O atau melalui interrupt IRQ. Ketika event terjadi, misalnya keyboard mengirimkan IRQ saat tombol ditekan. Lalu yang keempat ada error handling. Error handling mengelola error, misal CRC error dengan kode error atau interrupt. Memungkinkan OS melakukan retry atau reset dan menghentikan operasi dengan pesan error. Lalu ada beberapa perangkat contoh perangkat I/O. Yang pertama input. Input ada semacam keyboard, mouse, scanner, kamera. Lalu kedua ada output, monitor dan printer. Lalu tiga ada storage, I/O, hard disk, SSD, flash disk dan SD card.
Lalu keempat ada network, contohnya Ethernet atau Wi-Fi. Lalu yang kelima perangkat khusus, barcode reader atau sensor embedded. Oke, lanjut ke analisis dampak desain bus pada multiprogramming. Desain bus mempengaruhi performa sistem multiprogramming secara signifikan. Di sini ada konteksi bus, banyak perangkat aktif dapat menyebabkan bus menjadi boot connect. Konteksi bus semakin banyak device aktif atau disk atau network bisa menjadi boot bottleneck, meningkatkan latensi atau akses memori I/O. Lalu ada bandwidth, lebar kecepatan bus menentukan torque output sistem. Torque output sistem bus yang lebih cepat membantu mengurangi waktu tunggu proses. Lalu ada aggregation, penting untuk mencegah perangkat saling memblokir. Secara umum, priority based atau round robin, time select. Lalu keempat ada DMA, memungkinkan transfer data besar tanpa membebani CPU atau meningkatkan efisiensi. Lalu kelima ada bus modern MIS PIC, interkoneksi internal CPU, menyediakan paralelisme lebih tinggi dan latensi lebih rendah, mendukung beban multiprogramming intensif seperti server, YM, dan database. Boleh dilanjut. Oke, yang ketiga kita lanjut tentang hierarki memori dan locality ya. Di sini udah terlihat jelas untuk hierarki memori itu dari CPU dia caching. Caching itu artinya apa? Penyimpanan sementara untuk menyimpan data sementara dari CPU untuk baru diteruskan ke memori, lalu dia lari ke SSD atau HDD ya. Terus di sini tuh ada tertiary storage. Nah, di sini tuh sebenarnya kalau untuk perangkat seperti PC dan laptop itu dia nggak pakai optical disk ataupun tab. Jadi biasa yang menggunakan optical disk atau itu hanya server-server yang loadnya tuh besar. Jadi dia butuh banyak memori dan juga caching memorinya tuh besar. Oke, di sini lanjut ke prinsip lokalitas. Hierarki memori dan caching ini juga bisa berfungsi secara optimal berkat prinsip lokalitas referensi. Ini menjelaskan data oleh program. Maksudnya lokalitas itu ada lokalitas temporal. Di sini maksudnya jika suatu data diambil sekarang, kemungkinan besar data tersebut akan diambil juga dalam waktu dekat. Nah, itu gunanya tuh seperti si caching tadi, jadi penyimpanan sementara saja. Lalu ada lokalitas spasial. Ketika satu data diakses, ada kemungkinan data di sekitarnya yang bisa diakses juga. Lanjut, Pak. Di sini kita bahas tentang paging, TLB, patch fault, dan EAT ya. Itu mekanismenya itu sebenarnya untuk paging, TLB, dan EAT untuk menjembatani kapasitas RAM fisik yang terbatas dengan kebutuhan programmer digunakan konsep memori virtual. Jadi setiap masing perangkat itu pasti punya yang namanya memori virtual ya. Jadi dia tuh nggak real memory, tapi dia hanya menyimpan data sementara. Buat apa? Supaya RAM fisiknya tuh nggak terbebani. Kayak yang pertama tuh ada paging. Paging atau memori logis itu dibagi menjadi blok-blok yang dinamakan halaman. Memori fisik atau RAM juga dibagi menjadi blok-blok yang seukuran disebut frame. Sistem operasi atau OS memuat halaman di program ke dalam frame di RAM secara acak atau tidak berurutan. Nah, yang di sini ada page table. Page table itu semacam peta atau halaman gitu, atau denah yang bisa disimpan di RAM.
Fungsinya itu untuk mengaitkan nomor halaman virtual ke nomor frame fisik. Jadi untuk nyocokin kalau di catchingnya ada, di fisik harus ada. Jadi harus identik. Nah, setiap proses itu memiliki tabel halamannya masing-masing. Nah, lalu di sini ada TLB atau Translation Lock Aside Buffer. Karena tabel halaman berada di RAM, mengaksesnya memerlukan waktu TLB adalah cache khusus dalam CPU atau MMU. Menyimpan pemetaan yang baru saja dipakai. Sebelum periksa tabel halaman di RAM, CPU akan mengecek TLB-nya terlebih dahulu. Jika TLB-nya hit atau match, alamat fisik juga langsung memperoleh data dengan secara cepat dan real time. Lalu di sini ada patch fault. Di sini ada proses terjadinya patch fault. Patch fault itu terjadi ketika CPU berusaha mengakses data halaman yang belum dimuat ke dalam RAM. Masih ada antrian dari aplikasi yang lain atau halaman yang lain. Ini adalah mekanisme dari dasar virtual memory. Nah, urutan kejadiannya itu ada permintaan CPU meminta data alamat pada virtual tertentu. TLB yang miss atau alamatnya nggak ditemukan nih di TLB. Nah, terus yang ketiga pencarian tabel halaman MMU memeriksa tabel halaman di RAM. Nah, bitnya tuh nggak valid juga. MMU menentukan bahwa bit valid atau invalid bernilai invalid, artinya halaman tersebut tidak ada di RAM atau memori. Terus ada trap ke OS juga. Terjadi interupsi patch fault, kontrol dialihkan dari program ke sistem operasi. Lalu ada mencari disk OS. Nah, OS-nya ini mencari lokasi halaman data di hard disk atau SSD, area swap. Biasanya ada di Linux kalau area swap tuh, tapi di Windows pun ada tapi nggak terlalu. Oke. Nah, swap in itu OS membaca data dari disk dan memuatnya ke frame kosong di RAM. Lalu ada memperbaiki tabel OS. OS memperbarui tabel halaman, menandakan bit menjadi valid dan memperbarui bit. Terus ada reboot atau mulai ulang. Ini instruksi yang sebelumnya menyebabkan kesalahan diulang oleh CPU dan kali ini data sudah ada di RAM. Nah, terus di sini ada contoh nyata dari atau skenario lah dari patch fault. Itu semisal kita lagi main game-game yang cukup besar, terus kita dengan menggunakan kapasitas RAM 8 GB dan menggunakan SSD 100 GB. Semisal memori utama ini, ketika kita lagi ada di game di kota A, data terkait tekstur dan model bangunan kota A dimasukkan ke dalam RAM. Misalnya dari 8 GB kita pakai 6 GB. Nah, lokalisasi dan cache-nya, posisi karakter serta input dari controller yang kita pakai yang berubah setiap milidetik itu bakal disimpan di caching L1 sampai L2. Jadi, agar CPU-nya tuh memberikan respons secara cepat. Terus ini ada patch fault-nya. Semisal kita lagi jalan-jalan di game tersebut, mau dari kota A jalan ke kota B, itu kan memerlukan proses yang sangat cepat ya, karena kita naik mobil gitu. Nah, ternyata data si kota B-nya tuh belum tersedia di RAM, belum uh, catching juga. Nah, di situ bakal terjadi patch fault. Uh, jadi intinya kalau patch fault di dalam game itu bakal lagging gitu. Gamenya tuh bakal lagging, lalu perangkatnya bakal panas, nyari-nyari data di kota B. Nah, seperti itu. Lalu di sini terakhir ada pengaruh pada bit atau waktu akses efektif. Waktu efektif adalah rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengakses memori patch fault memberikan pengaruh besar terhadap kinerja. Nah, jadi untuk paging TLB dan patch fault itu menjadi satu kesinambungan ya yang sama di dalam satu diagram memori. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, mungkin itu sekian dari kami, hasil dari kerja kelompok kami mengenai dari 3 soal ujian tengah semester ya. Apabila ada kekurangan atau
Kekurangan data pada presentasi ada di PDF yang terlampir. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bang Abang. Baik, Bang.